Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nasmi dengan NIM 41123010044. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul presentasi yaitu Bahasa Indonesia sebagai Penghela Ilmu Pengetahuan Menuju Kemandirian Bangsa. Di sini ada daftar isinya, lalu ada latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan antar manusia. Bahasa diucapkan dan didengar, bukan ditulis dan dibaca. Keberadaan bahasa memang sangat penting bagi anggota masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki bahasa untuk mempermudah anggota masyarakatnya berpendapat. Hal itu juga dapat membuat rasa persatuan dan kesatuan dalam negara. Bahasa di era globalisasi ditandai dengan dahsyatnya penyempurnaan dan peningkatan terhadap sektor pembinaan bahasa. Setiap negara berusaha menjadikan bahasanya sebagai bahasa yang sempurna. Oleh karena itu, keberadaan bahasa adalah faktor terpenting dalam sebuah negara, terlebih dalam bidang pendidikan. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana bahasa Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai bahasa pengantar di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengelola ilmu pengetahuan, misalnya ketersediaan literatur, istilah, dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga adalah bagaimana bahasa Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dengan bahasa asing dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Lalu sini ada tujuan. Yang pertama, menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai bahasa pengantar di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Terus ada menjelaskan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghala ilmu pengetahuan, misalnya ketersediaan literatur, istilah, dan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga ada menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dengan bahasa asing dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Lalu sini ada penjelasannya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai bahasa pengantar di berbagai bidang ilmu pengetahuan melalui beberapa cara. Yang pertama, dengan terus mengembangkan dan menciptakan istilah-istilah baru yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bahasa Indonesia mampu mewadahi konsep-konsep ilmiah yang kompleks. Yang kedua, dengan mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam penelitian ilmiah, publikasi, dan diseminasi temuan-temuan ilmiah kepada masyarakat luas. Lalu yang ketiga, dengan menguatkan peran bahasa Indonesia dalam pendidikan tinggi, baik sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran maupun bahasa dalam penelitian. Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghala ilmu pengetahuan. Hambatan utama dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghala ilmu pengetahuan meliputi yang pertama itu ketersediaan buku, jurnal, dan sumber referensi ilmiah dalam bahasa Indonesia masih terbatas, terutama dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang canggih dan baru. Lalu banyaknya informasi penting dan penelitian terbaru yang hanya tersedia dalam bahasa asing, sehingga peneliti dan mahasiswa kesulitan mengakses dan mengimplementasikannya dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, masyarakat cenderung menggunakan istilah asing karena kurang familiar dengan istilah bahasa Indonesia yang padanya. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan semangat dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengelola ilmu pengetahuan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Lalu yang terakhir, kurangnya tenaga ahli dan peneliti yang mampu menulis dan mengkonsumsikan informasi ilmiah dalam bahasa Indonesia dengan baik. Bahasa Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dengan bahasa asing dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dalam penyampaian ilmu pengetahuan dengan yang pertama, pengembangan kosakata keilmuan. Yang kedua, dukung penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan keilmuan. Yang ketiga, peningkatan literasi keilmuan dalam bahasa Indonesia.
Yang keempat, riset dan publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kelima, internasionalisasi bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir, penerjemahan dan publikasi karya ilmiah. Kesimpulan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan sangat penting. Pemerintah juga mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan. Hal ini juga berlaku bagi mahasiswa asing. Mereka diwajibkan menguasai bahasa Indonesia selama proses studinya. Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah proses belajar, bukan tanpa alasan, karena penggunaan bahasa yang baik akan mempermudah dalam proses belajar dan pengerjaan tugas. Saran, dalam menggunakan bahasa Indonesia, kita harus menerapkan konsep dasar dalam berbahasa, serta mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari saat beraktivitas. Lalu ini ada daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.